KPR 35 tahun, nunggu lunasnya aja keburu tua nggak sih? Sebenarnya KPR itu bikin untung atau bikin buntung ya? Yuk langsung aja kita bahas. Hai, kenalan lagi yuk. Namaku Shirley. Saya adalah perencana keuangan yang bisa bantu kamu untuk punya properti sendiri. Saat ini, Kementerian PUPR sedang menggodok aturan baru, yaitu kredit kepemilikan rumah atau kita biasa singkat dengan KPR dengan jangka waktu yang sangat panjang sampai dengan 35 tahun. Ketika pemerintah menerbitkan aturan KPR tenor 35 tahun ini, bukan berarti bahwa semua orang yang mengajukan KPR wajib ambil tenor 35 tahun ya. Dan belum tentu semua orang bisa mengajukan tenor 35 tahun. Nanti aku akan bahas detailnya di belakang ya. Skema ini sebetulnya diadopsi dari pemerintahan Jepang yang katanya sukses dengan sistem perumahan di sana. Rencana KPR tenor jangka panjang ini tujuannya untuk mengurangi backlog sampai dengan 0 pada tahun 2045. Secara sederhana, backlog ini sebetulnya adalah selisih antara permintaan dan persediaan rumah. Karena ada selisih kebutuhan yang besar dari permintaan, nggak heran harga properti tambah lama tambah mahal. Belum lagi ditambah dengan persediaan lahan yang segitu-segitu aja, jumlah penduduk Indonesia yang satu keluarganya mungkin punya anak lebih dari satu, tambah lama tambah banyak setiap tahunnya. Belum lagi juga ditambah pembangunan properti baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Sedangkan properti lama yang lokasinya strategis itu udah mahal harganya. Apalagi kondisi keuangan kita anak muda yang produktif ini masih belum bisa mengatur keuangan dengan baik dan kenaikan penghasilan kita tidak diimbangi dengan kenaikan harga rumahnya. Sehingga kita nggak bisa ngejar kenaikan harga propertinya. Jika melihat data laju pertumbuhan Indonesia secara historis, maka diprediksi pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami kekurangan 25 juta kepala keluarga Indonesia tidak punya rumah. Padahal tahun 2045 katanya Indonesia akan memasuki generasi emas. Tapi kok nggak punya rumah sendiri? Nah loh, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Sedikit mundur ke belakang yuk. Kita pada tahun 2010 sampai 2022, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi backlog di tahun 2045 ini. Nah, contohnya adalah program pembangunan sejuta rumah, pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, FLPP atau biasa dikenal dengan KPR subsidi, kemudian juga subsidi untuk uang muka dan subsidi untuk bunga dan lain-lain. Walaupun program pemerintah ini tentunya belum sempurna dan implementasinya sedikit terkendala karena COVID kemarin, secara personal aku nggak sabar loh dengan apalagi ya program-program yang dipersiapkan pemerintah untuk mengurangi backlog 2045 ini. Sobat finansialku, daripada kita sibuk mengkritik program pemerintah, lebih baik kita melihat yuk peluang-peluang di balik semua ini apa aja sih yang kita bisa garap, terutama dengan tenor KPR jangka panjang ini. Kita mulai dulu ya dengan membahas keuntungan dan kerugian KPR jangka panjang. Sekarang kita akan bahas apa aja sih keuntungan dan kerugian dari KPR tenor jangka panjang. Secara singkat, tenor KPR akan saya bagi jadi dua. KPR jangka pendek untuk yang jangka waktunya di bawah 10 tahun, KPR jangka panjang untuk yang tenornya di atas 10 tahun. Keuntungan KPR jangka panjang ini pertama adalah angsuran per bulannya lebih rendah dibandingkan KPR jangka pendek. Yang kedua, sambil mengangsur, teman-teman bisa tetap memenuhi kebutuhan harian, berinvestasi untuk tujuan lainnya, dan juga punya rumah. Kemudian, bagi teman-teman yang mungkin penghasilan saat ini terbilang masih kecil, tapi kalian punya rumah idaman di harga tertentu atau yang cukup tinggi, kalian punya kemungkinan untuk membeli properti karena jangka waktunya panjang. Lalu kita bahas yuk, apa sih kerugian KPR jangka panjang? Yang pertama yang pasti tentunya adalah total bunga yang dibayarkan jadinya lebih besar dibandingkan yang KPR jangka pendek. Yang kedua adalah lama lunasnya. Yang ketiga adalah
Komitmennya ini butuh jangka panjang, bukan hanya komitmen soal emosi dan juga jadi pekerjaan, tapi juga komitmen keuangan. Kemudian, kelebihan KPR jangka pendek berarti kebalikan dari KPR jangka panjang ya. Kita lanjutin yuk dengan simulasi KPR. Di sini aku udah siapin 3 simulasi KPR. Kita ada 3 skenario. Yang pertama adalah dengan harga rumah 500 juta, tenor KPR-nya jangka pendek di 10 tahun. Dengan tenor jangka pendek 10 tahun ternyata angsuran per bulannya menjadi 5,3 juta atau 5.286.29 rupiah per bulannya. Angsuran bulanan ini termasuk dengan total cicilan pokok dan total bunga per bulan ya. Kemudian kita lihat juga bahwa dengan angsuran per bulan segini maka minimal penghasilan bersih per bulannya idealnya mulai dari 15 juta. Nah kemudian di skenario yang kedua dengan harga rumah yang sama tapi berbeda di tenor KPR. Jadi bunga KPR, uang muka, syarat angsuran semuanya dianggap sama ya asumsinya. Dengan tenor KPR yang lebih panjang dari yang skenario yang pertama, ternyata angsuran per bulannya menjadi 3,86 juta. Dan membutuhkan minimum penghasilan bersih per bulan 11 juta. Jadi dengan jangka waktu yang lebih panjang, harga rumah yang sama, orang-orang yang 11 juta lebih bisa untuk memulai mencicil. Tapi jangka waktunya tentu lebih panjang dari yang skenario pertama. Nah yang skenario ketiga kita lihat bahwa tenor KPR ini kita bikin sampai dengan 35 tahun nih. Angsuran bulanannya yaitu 3,4 juta. Dan syarat minimum penghasilannya di 9,8 juta. Artinya apa? Semakin panjang tenor KPR maka akan semakin kecil angsuran per bulan. Dan semakin kecil angsuran bulanan maka semakin kecil syarat yang diminta oleh bank KPR untuk minimum penghasilan bulananmu. Nah ini yang tadi aku jelasin di keuntungan dari KPR jangka panjang bahwa walaupun dengan harga rumahnya tinggi tapi kamu misalnya penghasilan saat ini masih terbilang belum besar, kamu bisa mengajukan. Tapi balik lagi ya, ini harus dinilai lagi dengan persiapan yang matang dan kita lihat angsuran bulanan kamu saat ini sudah melebihi 35% atau jangan-jangan kamu punya cicilan yang lain sebelum kamu mengajukan KPR. Jadi KPR jangka panjang ini cocoknya untuk siapa aja sih? Yang satu adalah orang yang punya visi atau rencana jangka panjang. Misalnya kamu punya rencana untuk menetap di suatu daerah, lalu kamu bisa memilih di mana kamu akan tinggal, kamu akan memilih jalur karir seperti apa atau bidang apa yang kamu akan jalani dalam jangka panjang. Kamu juga punya tujuan-tujuan keuangan prioritas apa yang kamu sedang persiapkan dan penting kamu persiapkan selain daripada membeli rumah itu sendiri. Yang kedua adalah walaupun penghasilan kamu kecil, tapi kamu punya kestabilan dalam karir dan penghasilan. Emang sih nggak ada yang pasti di dunia ini ya share, tapi paling enggak saat ini kamu walaupun baru mulai meniti karir, pekerjaan atau sumber penghasilan kamu ini cukup stabil. Contohnya bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan yang cukup besar atau mungkin ASN. Atau buat kamu yang saat ini punya lebih dari satu sumber penghasilan. Yang ketiga adalah orang-orang yang jangka waktu pensiunnya masih panjang. Tenor berakhir KPR tidak boleh melebihi batas pensiun kita. Kalau misalnya usia pensiun sampai dengan 57 tahun, berarti batas orang-orang yang bisa mengajukan KPR 35 tahun adalah orang yang usianya 22 tahun. Jadi untuk kamu yang jangka waktu pensiunnya pendek atau belum punya visi atau rencana jangka panjang atau saat ini penghasilannya masih belum stabil, maka KPR jangka panjang sebaiknya kamu hindari. Kurang cocok untuk profil seperti kamu. Tapi share, tadi kamu bilang KPR tenor jangka panjang cocok untuk yang penghasilannya masih kecil tapi pengen punya rumah. Tapi gimana nih kalau saya masih belum yakin masa depan saya jangka panjang akan seperti apa? Ada nggak sih solusinya? Masa saya nggak bisa kebeli rumah? Nah, saya akan bagikan buat kamu gimana sih trik atau caranya agar kamu tetap bisa untung walaupun kamu nggak ngambil KPR jangka panjang. Stay tune ya. Kalau kamu mau beli rumah, sebetulnya ada opsi-opsi lain loh selain KPR. Ya tentunya, apalagi buat kamu yang menghindari riba ya. Kamu bisa beli rumah yang harganya murah secara cash, atau kamu KPR in-house atau biasa dibilang dengan cicil developer,
Jadi kamu nggak dikenakan dengan bunga, terutama bunga floating. Atau kamu bangun rumah tumbuh, jadi pembangunan rumahnya secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Atau pembelian rumahnya bisa dibiayai oleh keluarga kamu atau orang tua kamu dulu, nanti kamu mencicil ke mereka. Kemudian, walaupun KPR jangka panjang, kamu bisa pilih yang bunganya rendah. Bunga rendah itu maksudnya di bawah 10%. Dan kamu juga bisa memilih yang skema bunga fixnya jangka panjang minimal lebih dari 7 tahun. Dengar-dengar sih ada skenario bahwa KPR-nya akan bunga flat. Tapi nanti aja kita simak mungkin kalau udah keluar aturan pastinya ya. Sejujurnya ya, yang bikin berat dari skema KPR di Indonesia itu bukan jangka panjang atau jangka pendek waktunya, tapi besaran bunga kreditnya. Terutama saat memasuki KPR bunga floating. Bisa jadi tadi yang kita bayarnya 4 juta bisa naik menjadi 6 juta, 7 juta beberapa kali lipat, dan itu lumayan signifikan buat teman-teman kan. Nah, jika bunga yang jangka panjang masih selisih 1-3% lebih besar dari rata-rata bunga deposito, maka menurut saya bunga tersebut masih menarik. Tapi kalau selisih bunganya dari 6%, bunga fix menjadi floatingnya di 13%, 14%, wah itu sangat-sangat besar sekali. Karena itu teman-teman, jika ingin mengambil KPR jangka panjang, pilihlah bunga yang rendah dengan masa fixnya itu yang panjang. Lalu yang berikutnya adalah, walaupun kamu pilih KPR jangka panjang, kamu juga tetap bisa punya opsi yang menguntungkan, yaitu kamu melakukan pelunasan dipercepat. Ada triknya kalau kamu mau mengambil KPR jangka panjang tapi kamu tetap mau menguntungkan, yaitu kamu bisa tetap memanfaatkan masa ketika bunga tersebut sedang fix. Jadi masa bunga sedang rendah dan fix yang kita buat selama minimal 7 tahun itu adalah masa-masa terbaik kamu untuk berinvestasi secara rutin dengan sebanyak-banyaknya, kerjalah dengan giat gitu ya. Jadi ketika kamu pada saat memasuki bunga floating, kamu bisa melakukan pelunasan dipercepat, mungkin sebagian, mungkin seperempatnya, mungkin sepertiganya. Tapi kan share ada penalti yang harus dibayarkan kalau kamu mau melakukan pelunasan dipercepat. Ya betul, ada penalti yang harus dibayar. Tapi dibandingkan kamu menyelesaikan KPR kamu sesuai dengan waktunya, masih lebih menguntungkan kalau kamu melakukan pelunasan dipercepat. Nah, jadi gimana? Udah lebih jelas kan KPR jangka panjang, sekalipun jika kamu rencanakan dengan matang, sebetulnya bisa menjadi strategi keuangan yang menguntungkan kamu. Tapi beli properti maupun KPR yang tidak dibarengi dengan perencanaan dan persiapan keuangan yang matang, hati-hati ya, karena bisa berisiko besar untuk keuanganmu. Sudah banyak loh contoh kasus dari klienku yang karena persiapan keuangannya kurang matang, sehingga ketika memasuki KPR atau beli properti, keuangannya jadi berantakan. Di next video, komen dong kalian mau aku spill topik apa lagi tentang KPR atau properti. Sebelum kamu beli rumah atau KPR, yuk sini konsul dulu sama aku. Klik link video di bawah ini untuk kalian tahu informasi lebih detail.